Semangat pagi teman-teman. Teman-teman tolong ditambahkan di catatannya. Saya mau remind untuk yang namanya masa tunggu. Apa sih yang disebut dengan masa tunggu? Di dalam asuransi ada istilah masa tunggu. Masa tunggu adalah masa di mana kita nggak bisa langsung ngeklaim. Ada syarat berapa hari setelah polis terbit baru nasabah boleh mengklaimkan apa? Jiwanya atau penyakit kritisnya atau dan lain-lain. Jadi ada yang namanya masa tunggu. Masa tunggu untuk perlindungan penyakit kritis, teman-teman, total untuk semua penyakit kritis, baik stadium awal, stadium menengah, dan stadium akhir. Untuk perlindungan penyakit kritis, masa tunggu perlindungan penyakit kritis adalah 90 hari. Jadi artinya 90 hari nasabah baru ikut, katakanlah contoh nih, nasabah ikut di tanggal 1 Januari 2020. Kemudian nasabah kena yang namanya kanker. Kenanya di bulan Februari, berarti itu kan baru sebulan. Nggak boleh teman-teman, itu nggak bisa diklaim. Nasabah baru boleh klaim yang namanya perlindungan penyakit kritis ketika dia sudah melewati yang namanya 90 hari. 90 hari dari tanggal polis terbit, hari ke-91, maka dia baru boleh ngeklaimkan perlindungan UP-nya untuk CC, PSCC, CCP, CCC ya, seperti itu ya. Oke, itu masa tunggu untuk penyakit kritis. Sekarang kita mau belajar produk yang keempat. Riders yang keempat ini adalah pembebasan premi riders yang keempat, yang pertama adalah manfaat meninggal ya. Riders yang pertama kan untuk meninggal. Riders yang kedua untuk perlindungan penyakit kritis. Riders yang ketiga untuk kecelakaan. Ini riders yang keempat, pembebasan premi. Oke, teman-teman, untuk riders yang keempat ini pembebasan premi dibagi jadi dua macam. Ya. Saya mau jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan premi. Kan rumusnya itu gini, teman-teman. Total premi itu adalah gabungan dari premi proteksi ditambah premi saver. Betul ya, kalau saver itu sama dengan top up ya. Premi proteksi ya premi berkalanya berapa ya, ini istilahnya. Jadi total premi adalah gabungan dari premi berkala ditambah premi top up. Kalau di polis tulisannya bukan proteksi, tapi tulisannya adalah premi berkala. Itu adalah proteksi, teman-teman, istilah di asuransi. Saver itu kalau di polis itu namanya premi top up. Nah, ya, jadi seperti ini. Jadi total premi adalah gabungan dari premi berkala dengan premi top up. Untuk preminya sendiri yang dibebaskan itu maksudnya gimana? Pembebasan premi ini dilakukan bebas premi jika ada syaratnya, teman-teman. Jika memenuhi salah satu kondisi kritis seperti kanker, jantung, stroke, gagal ginjal, dan penyakit-penyakit yang lain. Jadi kalau nasabah memenuhi salah satu kondisi kritis, contoh kena jantung, buntu, dan jantungnya udah buntu di katakanlah di 3 pembuluh darah, jantungnya buntu sebesar masing-masing 80%, langsung cair teman-teman, maka nasabah nggak usah bayar lagi preminya, dia bebas premi. Nah, bebas premi ini ada masa tunggunya juga. Masa tunggunya sama seperti perlindungan penyakit kritis, masa tunggunya adalah 90 hari. Oke. Ada berapa macam kondisi bebas premi? Kondisi bebas premi yang pertama itu namanya payer, true payer. Kalau payer itu yang dibebaskan adalah dia bebas premi untuk free
biaya proteksi, dan untuk savernya. Jadi sama dengan dia udah sama sekali nggak usah bayar lagi senilai total preminya. Jadi total premi dibebaskan. Contoh, nasabah ambil nih yang namanya Propayer. Propayer ini kayak yang di Pak Ali ya teman-teman ya, misalkan di bulan kedua baru kenain namanya penyakit kritis di bulan keempat. Oke, mulai dari itu bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam dan seterusnya, Prudential yang akan membayarkan senilai total preminya. Jadi contoh total preminya misalkan preminya ini senilai misalkan 2 juta atau 3 juta deh, biar gampang. Total premi 3 juta per bulan. Ini dibagi jadi proteksinya 2 juta, savernya misalkan 1 juta. Ini contoh ya teman-teman ya. Ini contoh. Nah, ini contohnya. Oke. Kalau misalkan nasabah punya yang namanya payer, maka yang diberikan adalah senilai total preminya, yaitu 3 juta. 3 juta ini free, nasabah nggak usah bayar sama sekali lagi. Syaratnya apa? Jika memenuhi kondisi kritis, dibebaskan senilai preminya, yaitu 3 jutanya. Nah, kok bisa? Iya, karena memang ketentuan teman-teman dari Prudential, jika nasabah kena yang namanya penyakit kritis, nasabah nggak usah bayar lagi dan proteksinya pun tetap dijamin sampai dia selesai usia perlindungan. Bagus, teman-teman kalau mau ambil payer ini bagus banget. Ya, payer ini dibagi jadi 3. Ada yang namanya Propayer, ada yang namanya parent payer, ada yang namanya spouse payer. Apa artinya? Apa bedanya dari 3 ini? Kalau Propayer itu yang ditanggung oleh Prudential adalah jika diri sendiri sebagai tertanggung yang terkena penyakit kritis, maka preminya bebaskan. Ya, oke, mohon maaf. Jadi contoh nih teman-teman, misalkan Propayer, kalau misalkan diri sendiri ikut nabung 3 juta. Kemudian teman-teman, dia kena yang namanya penyakit kritis. Nah, karena dia sebagai tertanggung ya untuk diri sendiri, oke, maka dia nggak usah bayar lagi mulai bulan keempat dan seterusnya. Prudential yang akan bayar 3 juta terus sampai selesai perlindungan. Itu kalau Propayer, jadi yang ditanggung adalah diri sendiri ya. Kalau parent payer artinya parent artinya adalah orang tua. Jadi kalau misalkan orang tua membelikan tabungan pendidikan buat anak, kemudian orang tua sebagai pembayar premi, jika orang tua terkena yang namanya penyakit kritis, otomatis dong anaknya masih balita nggak bisa bayar. Nah, yang ditanggung adalah parent. Jadi kalau orang tua sebagai parent ada apa-apa, maka anak akan dibebaskan preminya, Prudential yang akan melanjutkan preminya. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau parent itu yang ditanggung adalah orang tua, ayah atau ibu, tergantung ya siapa yang dimasukkan di polisnya sebagai tertanggungnya. Spouse payer, spouse, namanya spouse artinya apa? Pasangan. Jadi spouse ini adalah pasangan, suami atau istri. Harus suami atau istri ya teman-teman ya. Kalau belum jadi suami atau istri, nggak bisa ambil yang namanya spouse payer ya, harus sah dulu ya. Oke, ini adalah payer. Jadi kalau misalkan nasabah kena yang namanya sakit kritis, dibebaskan senilai total preminya, yaitu senilai berapa? 3 juta ya. Paham ya teman-teman ya? Ini payer.
Kalau yang kedua ini adalah waiver. Nah, tulisannya gini teman-teman, waiver. Ya. Kalau waiver ini yang dibebaskan itu hanyalah free premi proteksi saja. Jadi contoh, kalau misalkan ini yang free adalah ya senilai 3 jutanya, nah, ya kan? Per bulan dia free. Kalau waiver, maka yang dibayarkan hanya premi proteksi. Premi proteksi yang mana? Yang 2 juta atau yang 1 juta? Yang ini kan 2 juta ya. Maka waiver ini kalau dia kena yang namanya penyakit kritis, Prudential hanya bayarin 2 juta per bulan. Ya. Hanya bayarkan 2 juta per bulan. 1 jutanya nasabah tetap harus bayar. Jadi karena kontrak di awal premi 3 juta, maka kalau nasabah ambil waiver, dia hanya dibayarkan senilai 2 jutanya aja. Kalau dia kena sakit kritis tetap harus bayar 1 jutanya. Sampai sini paham dulu ya teman-teman. Kalau 1 juta nggak dibayarkan sama nasabah, maka Prudential akan meminta tetap harus bayar, atau cuman ini aja ya nggak apa-apa sih, tetapi ya berarti nilai tunainya jelek. Berarti ada kemungkinan kalau misalkan polis lapse atau polisnya tiba-tiba kurang nilai tunainya, nasabah tetap harus bayar. Jadi teman-teman, saran saya nggak usah ambil waiver, ambillah sekalian payer. Memang waiver lebih murah teman-teman, tetapi waiver ini kurang maksimal. Karena dia lebih murah, ya biasa teman-teman ya, ada harga, ada rupa. Jadi mendingan sekalian ambil yang payer aja. Tapi kita tetap harus tahu dulu ya, waiver. Waiver ini karena dibayarkan hanya proteksinya aja, ya. Jadi waiver ini hanya ada 2 macam. Pro waiver dan post waiver. Oke, pro waiver dan post waiver. Kalau pro waiver ini yang di cover, yang ditanggung adalah diri sendiri. Kalau yang post waiver maka pasangan yang ditanggung ya. Pasangan yang ditanggung yaitu suami atau istri. Jika pembayar premi, siapa yang menjadi pembayar preminya? Jika pembayar preminya terkena kondisi kritis atau meninggal, ya salah satu yang terjadi boleh itu, maka waivernya ini premi yang 2 juta per bulan stop, dilanjutkan sama Prudential. Kenapa nggak ada yang namanya parent waiver? Parent waiver kenapa nggak ada? Karena teman-teman, kalau parent waiver kan orang tua menanggung anak. Kalau misalkan orang tua sakit kritis atau meninggal, anak harus bayar 1 jutanya. Uang dari mana teman-teman? Namanya anak-anak, dia aja nggak tahu uang itu apa. Jadi kalau waiver dia nggak ada yang namanya parent waiver, ya. Parent hanya ada parent payer. Oke, paham dulu ya teman-teman di sini ya. Jadi ini bisa bebas premi jika memenuhi salah satu kondisi kritis atau meninggal. Tambahkan ya teman-teman ya. Jika memenuhi salah satu kondisi kritis atau meninggal. Oke, ini untuk manfaat pembebasan premi. Teman-teman paham dulu ya untuk manfaat pembebasan premi ya. Thank you.